Ciri perempuan hebat menurut psikologi. Teman-teman cewek nanti coba komen dari beberapa poin ini yang mana yang menggambarkan dirimu dan memang betul kamu itu perempuan hebat. Banyak orang terkesima, terkagum, terbantu, termotivasi, bahkan tertarik dengan pribadimu. Ya. Dan saya jujur banyak ketemuin perempuan-perempuan yang hebat ya, secara karir ya, secara pertemanan, secara impact ya. Itu keren banget. Nah, untuk itu coba cek dari beberapa poin ini yang mana yang menggambarkan dirimu dan nanti coba komen ya, saya pengen tahu. So, ada 10 ciri perempuan hebat menurut psikologi. Yang pertama adalah perempuan yang berpikir maju. Ya, jadi cara berpikirnya itu maju ke depan. Cara berpikir yang apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dicapai, gimana goalsnya, segala macam. Dia berpikir maju ke depan. Sehingga wanita yang seperti ini adalah wanita yang kemudian mengerjakan, melakukan segala sesuatu dengan terukur. Dan hasilnya luar biasa. Dan apa yang terjadi ketika wanita berpikir maju? Maka ini yang membuat kemudian orang-orang itu terinspirasi. Orang-orang kemudian terpukau. Bahkan gak sedikit kemudian tertarik dengan pribadi wanita yang berpikir maju. Dan gak sedikit kemudian pengen punya istri yang seperti itu, yang berpikir maju. Untuk itu teman-teman cewek, jangan berpikir sempit. Jangan, berpikirlah maju. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah wanita yang realistis. Berapa banyak wanita kemudian tidak realistis, dikontrol oleh perasaannya. Ya, udah benar-benar dikerjain, dimanfaatin, tapi perasaannya bilang, oh enggak apa-apa lah, aku kan begini, aku kan cinta, aku kan sayang. Udah jelas-jelas dimanfaatin, udah jelas-jelas dibohongin. Orang kasih janji A, janji B, janji C, segala macam, langsung dia kelepek-kelepek. Padahal realitanya nggak begitu. Dipuji A, dipuji B, dipuji C, ya segala macam pujian, langsung kelepek-kelepek. Padahal realitanya nggak seperti itu. Makanya perempuan yang tidak realistis seringkali makan hati, seringkali jadi korban. Tetapi perempuan yang realistis, wah ini hebat, gak gampang dipermainkan. Dia tajam, dia tegas. Orang yang dekatin dia gak main-main, ya gak kaleng-kaleng. Ya, jadi penting sekali realistis. Yang ketiga adalah perempuan yang mandiri. Artinya gini teman-teman cewek, kamu gak ngerepotin, gak nyusahin. Berapa banyak orang ya nyusahin, ngerepotin. Karena apa? Nggak mandiri. Apa-apa minta tolong, apa-apa nanya, apa-apa ini, apa-apa itu. Padahal sesimpel itu yang mau dikerjakan. Tapi karena memang nggak mandiri, jadinya ngerepotin. Banyak orang direpotin. Tetapi kalau kamu mandiri, ini yang keren. Bisa saja kamu dibantu keluargamu, tapi enggak. Kamu memilih berdiri di atas kakimu sendiri. Dan ini yang membuat orang-orang kemudian tertarik dengan pribadimu. Orang-orang berkata, wow, dia bisa semandiri itu. Untuk itu teman-teman cewek, jadi pribadi yang mandiri. Itu yang keempat. Yang ketiga, yang keempat, ciri perempuan hebat adalah pemaaf. Bukan gak ada yang ngomongin kamu, bukan gak ada yang gosipin kamu, mungkin bahkan kamu difitnah segala macam. Tetapi lihatlah, kamu memaafkan. Sehingga orang-orang berpikir, bisa ya. Orang-orang sampai geleng-geleng kepala. Dan ini yang membuat orang-orang itu tertarik dengan pribadimu. Pengen kenal kamu, pengen belajar dari kamu. Bagaimana kamu bisa memaafkan yang jelas-jelas kemudian kamu dilukai, dikecewakan, dipermainkan. Nah, itu yang membuat kamu itu hebat. Kamu seorang pemaaf itu hebat. Dan gak semua orang bisa seperti itu. Ya, itu yang keempat. Nah, yang kelima adalah ciri perempuan hebat
menurut psikologi, maka yang kelima adalah perempuan yang tidak suka menghakimi. Jadi betul-betul dia menghindari yang namanya menghakimi, menjudge seseorang. Karena memang kamu tidak bisa lihat gimana ini orang, gimana karakternya, gimana keluarganya, ya. Terus apa masalahnya? Kamu nggak bisa kemudian tiba-tiba menghakimi, nggak bisa. Tetapi kalau kamu adalah wanita yang nggak suka sama sekali menghakimi, ini yang membuat orang-orang kemudian tertarik dan melihatmu sebagai perempuan yang hebat. Untuk itu coba jangan biasakan punya kebiasaan menghakimi, ya. Karena kalau kamu menghakimi, bisa saja orang yang kamu hakimi nanti jauh lebih hebat dari kamu, ya. Apa saja bisa berubah. Makanya untuk itu kamu jangan suka menghakimi. Itu yang kelima. Yang keenam, sudah berdamai dengan diri sendiri. Artinya kekuranganmu, kelemahanmu, ya, atau masa lalumu, kamu gak jadi masalah. Gak apa-apa, ibaratnya kamu udah gak ini lagi. Karena kamu udah berdamai dengan dirimu. Kamu udah menjadi apa adanya dirimu. Ini yang membuat kemudian kamu menjadi wanita yang luar biasa. Ada pengharapan baru, ada antusias yang baru, ada penampilan yang baru, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Karena apa? Kamu adalah orang yang sudah berdamai dengan diri sendiri. Karena jujur, akan repot sekali kalau kita nggak berdamai dengan diri kita. Intimidasi, kata-kata yang lain, kata-kata menyakitkan, itu menjadi hal yang menyakitkan. Untuk itu berdamailah dengan dirimu, ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, milikilah yang namanya goals, ya. Apa yang menjadi goalsmu dalam hidupmu, apa yang menjadi targetmu, apa yang menjadi rencanamu, kapan. Itu penting sekali. Ketika kamu punya goals, ini yang kemudian orang melihatmu itu cantik luar biasa, ya. Itu coba miliki goals yang jelas. Beberapa tahun kemudian, apa yang pengen dicapai, bagaimana segala macam. Harus ada goalsnya. Nggak boleh cuma ngalir. Habis itu nggak tahu. Untuk itu coba punya goals dalam kehidupanmu. Apa yang kamu capai, itu penting banget. Itu yang ketujuh. Nah, kemudian yang kedelapan, ciri perempuan hebat menurut psikologi. Maka yang kedelapan adalah dia, ya, menerima nasihat ataupun teguran. Dia menerima nasihat ataupun teguran dari kamunya. Jadi perempuan hebat itu bisa menerima nasihat, nggak sombong, tetapi dengan rendah hati dia menerima apapun nasihat ataupun teguran orang. Dan ini menurut saya adalah perempuan yang hebat, sangat hebat. Nah, saya nggak tahu teman-teman cewek, apakah kamu termasuk orang yang menerima, ya, nasihat dan teguran, atau kamu menolak yang namanya nasihat atau teguran. Dari situ bisa dinilai kamu cantik apa enggak. Apalagi kalau kemudian kamu dikasih nasihat, dikasih teguran segala macam, kamu kemudian gimana? Apakah kamu memberontak atau kamu ibaratnya jadikan pembelajaran? Ini yang kamu harus tahu, sehingga kamu itu tergolong perempuan yang hebat. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, ciri perempuan hebat menurut psikologi. Yang kesembilan adalah wanita yang sederhana dan humble. Jadi betul-betul kamu sederhana dan humble. Bukan tidak ada ibaratnya jabatanmu, bukan tidak ada finansialmu. Mungkin kamu punya banyak, tapi itulah kamu memilih untuk sederhana. Kamu memilih untuk humble. Dan ini yang membuat orang-orang kemudian tertarik dengan pribadimu, jatuh hati dengan pribadimu. Karena apa? Kamu humble, kamu sederhana. Ini yang membuat orang-orang terinspirasi. Ini yang kemudian membuat orang kangen sama kamu. Karena apa? Kamu itu terkenal sederhana dan humble. Itu yang ke-9. Dan yang terakhir, kamu adalah wanita yang memiliki empati yang tinggi. Bukan sekedar kasihan terhadap orang lain, tapi kamu bisa bantu apa, kamu bisa tolong apa. Karena kamu memiliki empati yang tinggi. Dan ini yang kemudian akan membuat kamu menjadi wanita yang dinilai jenius,
dinilai luar biasa, dinilai hebat. Kenapa? Kamu bisa tuh sederhana, humble, bisa tuh kamu punya empati, dan ini kan luar biasa. So teman-teman cewek, coba kamu komen dari 10 ciri ini, yang mana yang menggambarkan dirimu. Coba komen ya. Oke? Ini boleh saya bagikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Dan jangan lupa untuk tetap semangat. God bless you.